Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairutu Sadia. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi penyelidikan dan tugas-tugas seorang supervisor. Yang pertama, pengertian dari komunikasi penyelidikan adalah proses penyampaian pesan berupa kebijakan atau tugas dari supervisor kepada pegawai bawahannya. Supervisor adalah seorang yang diberikan wewenang atau memiliki jabatan untuk mengawasi, mengarahkan tata cara yang mengendalikan pelaksanaan tata cara lainnya. Menurut Mukijat, tugas supervisor meliputi 1. Tugas pokok, yang kedua tugas dalam hubungannya dengan pekerjaan, yang ketiga tugas dalam hubungannya dengan bawahan, yang keempat tugas dalam hubungannya dengan atasan. Tugas-tugas pokok seorang supervisor. Yang pertama, memberikan perintah guna melaksanakan tugas. Di sini seorang supervisor memberikan perintah kepada pegawai bawahannya untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang kedua, supervisor juga mengawasi tugas-tugas yang dilakukan karyawan, tidak hanya memerintahkan saja, tapi dia juga harus mengawasinya. Yang ketiga, supervisor juga harus melatih para karyawan tersebut agar pekerjaannya selesai dengan baik dan tepat waktu. Yang keempat, memelihara hubungan baik antar karyawan. Yang kedua, tugas pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan. Yang pertama, merencanakan pekerjaan tiap unit kerja. Yang kedua, mengontrol pekerjaan agar selesai tepat waktunya. Yang ketiga, menekankan ketelitian kerja pada karyawan. Yang ketiga, tugas pengawas dalam hubungannya dengan bawahan. 1. Melatih pekerja sehingga mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sistem magang. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab pada para bawahannya. Yang keempat, mendamaikan perselisihan yang terjadi antar karyawan agar tidak terjadi pertikaian. Yang selanjutnya, tugas pengawas dalam hubungannya dengan atasan. Seorang pengawas harus meminta daftar rekap absen kepada atasannya. Yang kedua, melaporkan pekerjaan para bawahannya. Yang ketiga, meminta petunjuk guna menyelesaikan konflik yang ada. Jika ada konflik, seorang supervisor juga harus sharing kepada atasannya bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Yang keempat, bertukar pendapat untuk kepentingan bersama organisasi perusahaan. Berarti di sini supervisor dengan atasannya saling bertukar pikiran, bertukar pendapat bagaimana perusahaannya bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang keahlian atau keterampilan supervisor. Jadi seorang supervisor ini harus mempunyai keterampilan. Pertama yaitu keterampilan berkomunikasi. Jadi berkomunikasi itu sangat penting, entah itu dengan atasan, dengan bawahan maupun dengan anggotanya sendiri. Yang kedua yaitu keterampilan mengatur waktu. Misalkan 1 bulan berapa hari yang kita habiskan waktu bekerja dengan atasan, check-in ke lapangan maupun dengan pekerjaan kita sendiri seperti membuat laporan atau perencanaan 1 bulan sampai 1 tahun ke depannya itu seperti apa. Nah, mengontrol waktu itu sangatlah penting, jadi jangan sampai waktu yang mengontrol kita tetapi kita yang mengontrol waktu. Baik, selanjutnya arah komunikasi dalam organisasi. Jadi arah komunikasi dalam organisasi ini ada downward communication, ada upward communication, dan juga ada horizontal communication. Jadi downward communication ini adalah komunikasi yang berasal dari atasan ke bawahan. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi ini yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya. Komunikasi ini bisa berupa kebijakan, perintah, petunjuk, dan informasi yang bersifat umum. Nah, komunikasi ini melalui tatap muka, telepon, papan pengumuman, atau edaran dan sebagainya.
Dan yang kedua yaitu komunikasi ke atas atau upward communication. Jadi upward communication ini adalah kebalikan dari downward communication. Jadi upward communication ini adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Informasi ini bisa berupa laporan, pengaduan, penyampaian ide, kritik maupun tuntutan. Dan komunikasi ke atas ini sangatlah penting dan harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, karena agar pemimpin ini tuh tahu apa aja yang dilakukan oleh bawahan gitu. Misalkan mengendalikan desas-desus dan dicari penyebabnya dan segera diselesaikan. Penggunaan cara demonstrasi dan surat kaleng sebisa mungkin dihindari agar terciptanya iklim keterbukaan atau transparansi sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal atau horizontal communication. Jadi horizontal communication ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh bagian-bagian yang memiliki status yang sama, yang memiliki kedudukan yang sama, seperti obrolan pemimpin dengan pemimpin, obrolan sekretaris sesama sekretaris, ataupun bendahara dengan bendahara, seperti itu. Selanjutnya yaitu komunikasi lintas saluran. Misalkan atasan dan bawahan ini habis gala dinner. Nah, mereka ini penyuka K-pop gitu. Kemudian mereka memutuskan untuk keluar pergi ke kafe. Nah, ini dalam konteks sesama fangirl, dan mereka bukan ngobrolin tentang masalah pekerjaan, tetapi mereka ngobrolin tentang mungkin bias mereka yang lagi update, ataupun dating, atau grup band mereka yang lagi comeback gitu. Jadi bukan tentang masalah pekerjaan, tetapi tentang hobi mereka. Nah, fungsi lintas saluran ini untuk memaintain relation. Jadi hubungan yang asalnya kaku, awkward, dan juga nggak enak ini bisa disatukan dengan hobi. Misalkan yang tadi fangirl tadi, nah ini bisa membuat hubungan lebih enak. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut. Yang pertama yaitu saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua yakni saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi
selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi ke dalam komunikasi penyeliaan. Penerapan teknologi ke dalam komunikasi penyeliaan menurut tingkatannya terdapat 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat antar persona, yang kedua, tingkat kelompok, yang ketiga, tingkat organisasional, yang terakhir, tingkat publik. Yang pertama, tingkat antar persona. Menurut bentuk tradisionalnya berupa tatap muka, surat, dan telepon. Sedangkan menurut penerapan teknologinya seperti telepon, hubungan kelompok pribadi, email, voicegram, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat kelompok. Menurut bentuk tradisionalnya berupa tatap muka, sedangkan menurut penerapan teknologinya seperti telepon, telekomunikasi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tingkat organisasional. Menurut bentuk tradisionalnya berupa tatap muka, memo, intercom, telepon, pertemuan, dan rapat. Sedangkan menurut penerapan teknologinya berupa telepon, email, manajemen dengan bantuan komputer, sistem informasi manajemen, faksimil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tingkat publik. Menurut bentuk tradisionalnya berupa surat kabar, majalah, buku, yaitu print material, televisi, radio, dan film. Sedangkan menurut penerapan teknologinya berupa video disc, TV kabel, TV satelit, langsung, digital radio, dan masih banyak yang lainnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kalau masih ada yang belum paham, mungkin bisa dipertanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.